Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel yang insya Allah berkah untuk diri sendiri dan untuk semua teman-teman yang menonton channel ini, karena channel ini berisi tentang kajian-kajian mengenai kitab-kitab yang sudah dipelajari di pondok, yang insya Allah berkah untuk kita semua, dan yang terpenting sekali untuk yang membaca ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan mengaji kitab Muraqil Ubudiyah. Muraqil Ubudiyah adalah syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitunya dinamakan dengan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita mulai daripada mukaddimah awal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baramlo segala puji ba'alah baramlo bagi Allah Jalla wa'ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Memuji aku akan Dia-Nya Allah bagi sekalian nikmat-nikmat dan kurnia-kurnia, dan bersyukur aku akan Dia-Nya Allah akan sempurna syukur orang yang dimaafkan orang akan Dia-Nya orang daripada bala. Di sini Imam Nawawi mengawali kitabnya dengan bismillah, kemudian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menyadari bahwa Allah berikan kesempatan kepada beliau untuk bisa menyelesaikan kitab-kitab karya-karyanya, yang mana sama-sama kita ketahui karya Imam Al-Ghazali, karya Imam Nawawi Al-Bantani ini banyak sekali, lebih kurang 115 karya yang beliau miliki, dan itu terdiri dari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih tafsirnya, ilmu fikihnya, dan yang lain-lain. Begitu banyak karya-karya beliau. Dan beliau juga memiliki banyak guru, dan beliau juga memiliki murid-murid yang banyak. Jadi kalau di situ bisa kita lihat bahwasanya orang yang memiliki murid yang banyak itu pasti diawali dengan memiliki guru yang banyak. Karena saking banyaknya beliau menimba ilmu dari guru-guru, akhirnya pun beliau banyak murid. Karena apa? Karena dengan banyak guru, banyak ilmu, banyak murid. Gitu. Diawalilah penulisan kitab ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Memuji aku akan Dia-Nya Allah bagi sekalian kurnia-kurnia dan nikmat-nikmat, dan bersyukur aku akan Dia-Nya Allah akan sempurna syukur orang yang dimaafkan orang akan Dia-Nya orang dari bala, dan meminta ampun aku akan Dia-Nya Allah bagi aku dan bagi ibu bapakku, walimallahu hakun, dan bagi orang yang baginya orang dan baginya hak atas aku, walil muslimina min kulli zanbin kaulan wa fi'lan, dan bagi orang muslim mereka itu dari tiap-tiap dosa, nisbah ucapan dan perbuatan. Jadi kita sangat bersyukur memiliki ulama yang banyak ilmu, ulama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada umat-umat setelahnya, sehingga di dalam al-muqaddimahnya dituliskan beliau telah meminta ampunkan bagi dirinya dan bagi ibu bapaknya dan bagi orang yang hak atasnya,
dan bagi orang muslim daripada tiap-tiap dosa. Jadi kalau kita termasuk orang muslim, juga masuk di dalam doa ulama-ulama terdahulu. Maka kita seyogyanya untuk menjaga kemusliman kita, jangan sampai kita keluar daripada agama kita, Islam atau orang muslim, karena bisa menyebabkan kita juga keluar atau tidak termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik ucapan perbuatan, dosa yang paling banyak muncul adalah dari mulut dan perilaku kita, tindakan kita, karajo tangan, karajo kaki, banyak nama buat karajo lidah, karajo mata, seluruhnya insyaallah selagi kita muslim, kita termasuk orang yang mendapatkan doa daripada ulama-ulama terdahulu. Wa atubu ilaihi min kulli maksiatin, dan tobat aku kepadanya Allah daripada tiap-tiap maksiat, akan sempurna tobat hamba yang tidak memiliki hianya tu hamba bagi dirinya hamba akan petunjuk. Jadi beliau bertaubat kepada Allah untuk menghilangkan keegoan diri, menghilangkan rasa memiliki ilmu, sehingga beliau menyadari la yamliku li nafsihi hudan, diri yang tidak memiliki kekuasaan terhadap diri sendiri untuk menunjuk, untuk memberikan petunjuk. Ini lafaz juga memberikan isyarah bahwa penulisan kitab yang telah selesai atau yang akan dilakukan ini benar-benar semata-mata adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dihilangkan dirinya di situ, maka dengan kata-kata la yamliku li nafsihi hudan wala yastati'u ayyadfa'a anha dhalalan, dan tidak kuasa hianya itu diri akan bahwa menolakkan hianya itu diri daripadanya itu diri akan kesesatan. Bahkan lagi, dan tidak kuasa hianya itu hamba akan bahwa menolakkan hianya itu hamba daripadanya diri akan kesesatan. Berarti diri yang semata-mata memahami dengan makna hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, untuk menolak kesesatan, untuk menarik petunjuk. Diri kita sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Andai kata kita dapat petunjuk adalah karena kurnia Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sesat, itu pun pada hakikatnya Allah yang berkehendak kita menjadi orang-orang yang sesat. Ini kunci atau pokok pemahaman daripada kajian tauhid, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi aku bahwa tidak jenis Tuhan kecuali Allah, hal keadaan seorangnya Allah, tidak jenis syarik baginya Allah, dan tidak pula mumasilan yang memisali. Dan bersaksi aku akan bahwa sesungguhnya penghulu kita sanan ya Muhammad ba'ala sesungguhnya Nabi Allah dan Rasul Allah yang mempunyai maqam a'la, maqam yang tinggi. Dan semoga Allah memberikan salawat dan salam atas penghulu kita sanan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yang telah mengkhususkan oleh Allah dengannya itu lazi akan kurnia-kurnia, dan atas keluarganya Muhammad sanan ya orang-orang yang beriman mereka itu dengan Allah dan Rasulnya Allah, dan membenarkan mereka itu dengan barang yang berkata keduanya, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah sianan ya orang-orang yang beruntung mereka itu dengan mengikuti dengan jihad dan lainnya itu jihad, maka mencapai mereka itu akan derajat yang tinggi. Sini setelah Imam Nawawi membuka kitabnya dengan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, meminta ampunkan bagi dirinya dan bagi ibu bapaknya,
dan bagi seluruh kaum muslimin dari timur sampai ke barat. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat, akan taubat seperti taubatnya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan terhadap dirinya sendiri. Maka beliau melanjutkan dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Beliau bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya beliau mentakkidkan di sini asyhadu an la ilaha illallah. Beliau menyadari tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kehendak, semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana, dan beliau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, karena beliau menyadari bahwa sumber segala ilmu adalah dari Rasulullah. Sumber segala ilmu, bibit dari semua makrifat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya beliau lanjutkan dengan bersalawat, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin allazi iktasallahu bihi fadaila wa ala alihi allazina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi allazina fazu bil iqtidai bil juhadi wa ghairihi fanalud darajatil ula. Kemudian setelah bersalawat kepada baginda Nabi, beliau juga memberikan salawat terhadap keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Allazina amanu billah wa rasulihi. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang beriman mereka itu dengan Allah dan Rasul Allah, dan membenarkan mereka itu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Jadi kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, percaya dengan Al-Quran dan hadis, itu tandanya kita sudah termasuk ke dalam keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita insya-Allah akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi dan selalu masuk di dalam doa-doanya para aulia-aulia Allah. Dan sahabat-sahabat Nabi, siapa mereka sahabat Nabi? Di dalam kitab ini allazina fazu bil iqtidai bil jihadi wa ghairihi. Orang-orang yang beruntung mereka itu dengan mengikuti dengan jihad dan lainnya itu jihad, maka mencapai mereka itu kan derajat yang tinggi. Nah, inilah sahabat-sahabat Nabi. Di sahabat Nabi itu orang yang beruntung mereka itu dengan mengikuti Nabi, orang yang ikut berjihad bersama Nabi, dan lainnya itu jihad, berjuang mereka bersama Nabi. Itulah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beruntung mereka itu dengan mengikuti dengan jihad dan lainnya itu jihad, maka mencapai mereka itu akan derajat yang tinggi. Semoga kita mengikuti sahabat-sahabat Nabi tersebut, sebagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi, itu jugalah yang akan kita ikuti. Harus berjihad, berjuang bersama keluarga, bersama para ulama-ulama hari ini, ulama-ulama guru-guru kita hari ini. Amma ba'du fahaza syarhun ala bidayatil hidayah sammaituhu. Adapun setelah itu, maka baramula ini ba'alah baramula syarah atas bidayatul hidayah. Menamakan aku akan dionya tu kitab akan marakil ubudiyah arju bihi husula barakatis syaikil musannifi. Berharap aku dengan itu kitab akan menghasilkan berkah syekh yang mengarang, dan doa para penuntut ilmu daripada orang yang bersikap adil hionyo itu orang. Walaisali,
dan tiada bagi aku pada ini illal jam'u min kalamil ulama'il ajillai, dan tiada bagi aku pada ini kecuali sekalian daripada kalam ulama al-ajillai, ulama yang besar, bihasabi ma atla'ani Allahu alaihi, dengan sakira-kira barang yang telah mempertengokkan akan aku oleh Allah atasnya itu barang. Fa iza ra'aita fihi syai'an, maka apabila telah melihat engkau padanya itu kitab akan sesuatu daripada kesesatan, famin wahmin, maka sebahagian daripada waham, saudara yang terbit hionya itu waham, min su'i fahmi, daripada jahat paham aku. Di sini kita wadukan Imam Nawawi Al-Bantani, saudara-saudara. Beliau menamakan kitab yang beliau karang ini atas syarah Bidayatul Hidayah dengan Marakil Ubudiyah, dengan tujuan husula barakatis syekhil musannifi, berharap dengannya itu kitab akan keberkahan syekh yang mengarang. Maksudnya beliau mengharapkan keberkahan daripada Syekh Imam Al-Ghazali, dan termasuk keberkahan daripada doa para penuntut ilmu. Siapapun orang yang belajar ilmu Murakil Ubudiyah ini, kitab yang beliau karang ini, atau dimanapun kitab apapun yang kita pelajari, maka seyogianya kita mendoakan seluruh para ulama kita yang telah berhasil mengarang kitab yang sebagai lampu bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Walaisa li fi hadzal jam'u, dan tiada bagi aku pada ini kecuali baramlu sekalian, baramlu daripada kalam ulama yang besar. Dan beliau sangat tawaduk sekali bahwa apa yang beliau susun ini semata-mata hanyalah daripada susunan kalimat daripada ulama-ulama yang besar yang beliau rangkai-rangkai sehingga menjadi sebuah kitab, kata beliau. Bihasabi, dengan sekira-kira apa yang telah mempertengokkan akan aku oleh Allah atasnya itu barang. Jadi bila mana engkau, kata beliau, bila mana kita melihat sesuatu yang tercindara atau yang tercindaru di dalam kitab ini, atau sesuatu yang sesat dalam kitab ini, beliau dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesadaran mengatakan itu adalah semata-mata karena buruknya pemahamanku, karena sedikitnya ilmu yang ada pada diriku. Maka beliau minta kepada kita, fal matlubu, maka baramlu yang dituntut, mimman alima zalika, daripada orang yang mengetahui hionya tu orang akan demikian, ayyuslihahu, akan bahwa membaikan hionya tu orang akan dionya itu demikian. Fa inna bid'ati minal ilmi, maka sesungguhnya pemahamanku minal ilmi, daripada ilmu waddin dan agama, muzjatun, sedikit. Gitu. Jadi ini bentuk ketawadukan beliau di dalam mengawali kitab yang beliau di mukadimah beliau ini menunjukkan ketawadukan yang beliau miliki. Wa imani ad'aful iman, dan baramlu iman aku ba'alah baramlu selemah-lemah iman. Waduh, Masya Allah, ini memang tawaduk sekali guru kita ini. Beliau berkata iman beliau adalah, kalau iman beliau lemah, apalagi kita. Jadi ini adalah bentuk ketawadukan beliau. Kita sangat yakin bahwa beliau ini adalah ulama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana silsilah beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan cucu daripada salah satu daripada wali-wali yang 9 atau yang dikenal dengan Wali Songo.
Dan baramlo iman aku ba'lah baramlo selemah-lemah iman, karena kurang yakin beserta sempit waktu dan banyak rusuh-rusuh. Maka memberi rahmatlah ba'a oleh Allah akan manusia yang melihat hionya tu manusia akan aiban, akan aib, maka menutup hionya tu manusia akan dionya tu aib. Dan kepada Allah yang mulia anang kapadonya membantu aku, memanjangkan aku akan kaf-kaf jari jemari, akan bahwa tidak menjadikan hionya Allah akan dionya tu kita, akan dionya tu aib, akan hujjah atasku pada hari zahir huru hara. Jadi beliau minta, andai kata ada manusia yang melihat sesuatu yang sesat di dalamnya atau suatu aib di dalam kitab Murakil Ubudiyah ini, beliau minta untuk yang pertama, minta kepada Allah semoga Allah tidak menjadikan yang aib itu sebagai hujah terhadapku nanti di hari kiamat kelak nanti. Itu permintaan beliau, doa beliau kepada Allah. Yang kedua, doa beliau karena atafnya kepada jumlah ayyan fa'a ini, ataf kepada alla yaj'alahu hujjah wa ayyan fa'a bihi. Yang kedua beliau minta dan semoga bermanfaat hionya tu memberi manfaat hionya Allah dengan itu kitab akan diriku dan semisal aku daripada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Innahu ta'ala ra'ufun, sesungguhnya Allah ta'ala maha penyantun, juwadun lagi maha pemurah, yu'tin nawala, mendatangkan hanya Allah akan kurnia-kurnia, wa ilaihi tafwidu, dan kepadanya Allah anang kapadonya melimpahkan, wal i'timadu, dan berpegang, wa huwal hadi, dan baramlo hanya Allah balah baramlo zat yang maha menunjuki kepada jalan yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Inilah al-muqaddimah yang kita baca daripada kitab Murakil Ubudiyah ini, dan insyaallah besok kita akan melanjutkan dengan kalimat basmalah. Itu ada 4 pembagian dan keagungan kalimat basmalah. Semoga berkah untuk yang membaca terutama, kemudian semoga juga berkah untuk orang-orang yang selalu menonton channel ini. Semoga ana termotivasi selalu untuk beribadah membaca kitab ini semata-mata ingin menambah ilmu dengan membaca, dengan mengaji. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.